Selamat datang kembali dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa Boas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Topik kita hari ini permintaan pemirsa. Wes. Oke, pemirsa. Ya, bercanda-bercandaan. Ya. Topiknya adalah diam itu emas. Diam itu mas. Oke. Ada orang bisa berkata, saya kalau lagi rapat, saya nggak banyak ngomong. Bahkan saya diam. Kenapa? Diam itu emas. Ketika rapat keluarga, diam juga. Diam itu emas. Ketika di gereja, diam juga. Diam itu emas. Nah ini bisa jadi keblinger nih. Ya. Ketika seseorang perlu berbicara dan dia memutuskan tidak berbicara dengan sebuah pemahaman bahwa diam itu emas, wah ini bahaya. Ya. Nah, kita mau bahas ini nih Bu. Ya, siap. Silakan Bu. Oke. Jadi teman-teman Pak Anta, kalau kita ambil topik diam itu emas, kita harus pecahin dulu tuh. Berarti kita pecah jadi dua bagian Pak Anta. Yang pertama diam, yang kedua emasnya. Jadi diam itu apa sih? Pengertiannya kan gitu kan. Kalau diam cuma ngomong berarti artinya emasnya di mana? Untuk seorang trainer seperti Pak Anta, apakah diam itu emas? Ngomong itu emas. Berarti kan ini definisinya bisa beda-beda Pak Anta, iya kan? Iya. Kalau podcast kita kayak gini, terus kita semua, apakah itu emas? Bukan. Berarti kita harus sepakat dulu diam itu apa ya kan? Yang kedua emasnya Pak Anta. Nah emas itu apa sih? Betul. Kenapa emas itu jadi penting? Kenapa emas itu jadi mahal? Dan harga emas itu kan berubah-ubah. Sekarang udah mahal sekali ya. Sekarang udah mahal. Hampir 1 juta ya Iya. per gramnya. Tapi bisa bayangkan kalau semua orang diam karena berpengharapan dapat emas, kan repot. Betul. Apalagi kalau orang itu diam lalu berubah wujud jadi emas. Itu lebih aneh gitu kan. Oke, jadi kita bahas dulu diamnya ya Pak Anta ya. Ya. Saya baca ayat Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Firman Tuhan bilang gini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Banyak bicara. Kalau banyak bicara bisa jadi ada pelanggaran. Iya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Menahan bibir berakal budi. Iya. Bisa nggak orang berkata bahwa saya diam itu artinya menahan bibir. Nah. Tapi saya diam terus. Benar. Akhirnya bibirnya ditahan terus gitu kan. Nah, terus dikatakan lagi ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan. Jadi analogi yang justru Alkitab pakai itu perak Pak Anta, bukan emas. Nanti saya share kenapa Alkitab bilangnya perak bukan emas, oke? Terus dikatakan lagi tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi kalau dari sini teman-teman secara sederhana kita bisa lihat ternyata ngomongin diam itu ngomongin mengurangi kata-kata. Jadi bukan silent benar-benar, diam benar-benar, bukan. Tapi kurangi kata-katanya. Oke. Jangan sampai kita juga jadi orang diam seperti yang tadi Pak Anta bilang. Waktunya bicara diam. Waktunya diam. Jadi hidupnya diam terus. Diam terus. Jadi emas apa yang keluar dari diam-diam itu? Jadi kan sebenarnya ada orang-orang yang diam itu bukan emas. Bukan. Emang gak berani kali ya. Ya kan? Nah, jadi kalau dari sini teman-teman kita bisa lihat ternyata di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kalau bicaranya terlalu banyak, bicaranya tidak pada tempatnya, pasti ada potensi pelanggaran. Makanya dikatakan siapa yang menahan bibir ya berakal budi. Kalau kita tahan bibir, bukan berarti kita nggak bicara atau diam. Betul. Tapi kita tahu kapan waktu kita bicara gitu Pak Anta. Nah, ayat 20 yang tadi saya bilang, lidah orang benar seperti perak pilihan. Nah, kenapa perak itu? Nah, jadi emas itu sesuatu yang sulit dimengerti zaman itu. Oke. Sesuatu yang sangat sulit. Tapi untuk barang perdagangan setiap hari itu perak yang dipakai. Perak. Makanya dikatakan perak itu seperti hati kita itu seperti perak yang dimurnikan. Kalau kita tahu sekarang Pak Anta, perak itu ada 925. Oke. Itu 925 kenapa? Karena sisanya yaitu 75 itu harus campuran. Entah itu tembaga atau bahan-bahan lain. Kenapa? Karena 100% dia cair. Oh jadi perak itu 92%, 92,5%. Iya. Jadi kalau 100% dia cair. Tentu berarti ada potensi hal-hal yang lain untuk membangun supaya perak itu jadi perhiasan. Ya sebenarnya emas juga sama sih gitu kan. Tapi dipakai di masa itu, perak itu menjadi bahan yang sangat biasa untuk menukar makanan. Jadi kayak sistem tukar gitu. Barter. Nah perak. Makanya dikatakan lidah orang benar seperti perak pilihan. Jadi nilainya itu tinggi untuk dipakai dalam keseharian. Sehingga kalau orang bisa nahan dirinya,
di dalam keseharian yang menurut Amsal dia akan efektif. Oke. Jadi gitu Pak Anta, konteksnya tuh itu. Nah dikatakan lagi, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Karena hidupnya efektif, Ya. dia bisa menahan bibirnya tepat waktu kapan dia mau pakai. Dengan akal budi yang Tuhan berikan, maka dia bisa menggembalakan banyak orang. Oke. Nah, Makanya kayak kita gitu, Pak juga perlu sadari bahwa perseteruan, Iya. kemudian keributan, Betul. itu juga seringkali dimulai dari mulut Anta. ya. Persis. Ya. Persis. Jadi yang firman Tuhan katakan itu jangan kita diam. Iya bukan. Ya, yang menjadi keblinger kalau kita punya konsep Mm-mm. keyakinan Mm-mm. diam itu emas. Betul. Padahal diam itu bisa jadi salah. Salah justru. Iya. Saya Salah. pernah berkata kepada peserta pelatihan Mm. bahwa ketika Anda tidak memutuskan, Mm-mm. Anda sudah memutuskan. Itu betul. Anda memutuskan untuk tidak memutuskan. memutuskan, betul. Itu adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Iya kan? Betul. Seperti saya memutuskan untuk tidak bicara. Ya. Nah, tidak bicara itu adalah pendapat Anda. Ya. Apa pendapat Anda? Ya. Ya tidak berpendapat. Betul. Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya yang kebenarnya adalah semua orang boleh bicara. Boleh. Hanya dia Yes. perlu menahan Persis. jika kalimat-kalimat yang dikatakan itu muncul dari katakanlah hawa nafsu Persis. atau ingin membuli orang, Persis. menyakiti hati Persis. orang, atau nggak penting, Persis. atau gosip. Nah Persis. itu perlu ditahan. Persis. Tetapi kalau kata-katanya itu memang perlu diucapkan, Mm-mm. ya seyogianya diucapkan. Persis. Betul ya? Betul. Oke, berarti konsep diam di Alkitab itu Alkitab nggak berkata bahwa kita disuruh diam, Iya, enggak. tetapi kita disuruh menahan bibir. Betul. Karena di Perjanjian Baru juga ada ya, ketika banyak bicara bisa jadi ada Ada kesalahan. kesalahan persis, ada dosa, ada Iya kan? pelanggaran di situ Mm-mm. persis. Dan dikatakan firman Tuhan juga barang siapa menggemakannya Iya. akan menerima akibatnya. Betul. Jadi kembali tadi yang Pak Anta sampaikan, kalau kita ngomongin diam, Mhm, itu bukan harafiah diam. mhm. Karena bayangkan, orang Israel ini ngerti banget kata diam nih Pak Anta. Selah. Ya, jadi Sela dalam sisi yang positif, kalau Mazmur pakai itu berarti kita merenungkan. Mhm, Tapi ada benar-benar silent period atau masa hening, masa diam. Yaitu waktu antara Maleaki dengan Matius. Oh ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. 400 tahun Pak Anta. Dan itu Tuhan tidak berbicara Tidak itu. berbicara. Dan waktu Tuhan tidak berbicara, muncullah filsuf-filsuf, muncullah pengajaran-pengajaran yang justru bukan membuat orang dekat sama Tuhan, tapi orang makin ngaco. Mhm, Sehingga dengan begitu orang Yahudi ngerti, kalau Tuhan diam, kalau kita diam, itu justru bukan emas. mhm. Jadi konsep diam itu emas gak berlaku bagi orang Yahudi. Justru banyak kekacauan muncul Persis. tatkala orang semuanya diam. Persis, firmannya katakan, jika tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Mhm. Bayangkan kalau gak ada yang orang ngomong, pasti liar. Ya, Makanya orang Yahudi, orang Israel, bahkan kita orang Kristen dikatakan, ajarlah berulang-ulang. Pakai apa? Suara dong. mhm. Voice itu harus suara Ya. ngomong berulang-ulang kepada anak, cucu, dan sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa menangkap, oh ternyata tadi Pak Anta bilang, diam itu bukan berarti tidak ngomong sama sekali. Mm-mm. Hanya mengertikah kapan kita harus bicara. Betul. Ya. Jadi konsepnya adalah kalau ada orang berkata diam itu emas, Ya. udah jelas pasti salah ya Bu. Persis. Kita sepakat ya. Sepakat. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang mau meyakini hal ini, Iya. marilah bersama dengan kami. Iya. Diam itu bukan emas. Bukan emas. Benar, diam itu bukan emas. Diam itu diperlukan saat diperlukan. Iya. Tapi bukan untuk segala keadaan diam. Persis. Karena bicara buat orang kayak kita, Pak Anta, itu emas. Betul. Kalau kita nggak bicara, nggak ada emas gitu. Gitu, Pak Anta. Iya, iya. Nah kalau tadi diam itu emas, Uh-uh. dibahas diamnya, dibahas emasnya, Heeh. bicara bisa dibahas juga tuh Bisa, bicaranya ya kan? bisa. Artinya ketika kita membicarakan sesuatu yang nggak Uh-uh. berguna juga percuma. Iya, benar. Ya, artinya saya perlu tahu kapan diam, saya Uh-uh. perlu tahu kapan bicara. Heeh, betul. Dan pastikan diamnya saya itu bermanfaat, Betul. bicaranya saya bermanfaat. Betul. Jadi dalam kehidupan seringkali kita dihadapkan untuk pilih. Ya. Pilih A atau B. Iya. Pilih hitam atau Putih. putih. Iya. Iya kan? Heeh. Jangan mau. Jangan, Ya, betul. karena kita bisa memilih di antaranya. Persis. Artinya ini baik atau tidak? Iya. Ini baik atau Iya, tidak? Ini iya. bermanfaat atau tidak? Iya. Iya kan? Oke. Closing statement. Ya, saya menyambung yang tadi Pak Anta sudah sampaikan. Kalau kita udah tahu diamnya, kita tahu emasnya, kita ngomongin tadi bicaranya. Nah, saya tutup sama ayat ini Pak Anta, Amsal 10 ayat 21 tadi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi kapan teman-teman saya dan kita semua bisa berbicara kalau konteksnya menggembalakan?
Mengembalakan tentu ada juga memberikan didikan. Mungkin keras pembicaraan kita, mungkin ngomong kita bisa tajam gitu kan, bisa orang mungkin sakit hati. Tapi it's okay kalau konteksnya pengembalaan, Pak. Betul. Jadi ketika kita sedang berbicara, lihat itu ada efek apa buat orang lawan bicara kita. Apakah itu pengembalaan atau tidak? Kalau bukan pengembalaan, kalau orang itu nggak dibangun setelah kita bicara, lebih baik diam. Ya, berarti dari niatnya ya. Oke, baik ya teman-teman program podcast Akap. Jadi kita sudah belajar hari ini supaya kedepannya silakan Anda diam jika itu bermanfaat dan berbicara jika itu bermanfaat. Betul. Berarti kita ucapkan bersama-sama ya, diam itu bukan emas. 1, 2, 3. Diam itu bukan emas. Sampai ketemu dalam program Sampai ketemu. selanjutnya. Tuhan berkati. God bless.